Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Rafiq Abdallah ana min Fasalin. Asri lakum an maharatul qiraah bil maudu marahil ta'limul qiraati min al-firqatil khamis. Awalan yahtaju ta'limul qiraatil kama taqulu wa jarifaz ila barnamajin muhkimi tasmimi lil marahil al-mukhtalifati linumumi qiraati yudaribu darisu fi kulli marhalatin minha ala anasiri wa anwa al-qiraati munasibah lil marhalati wa zalika hatta yastati tadrijiyan wusula ila mustawan kafin min maharatin yumakkinuhu min al-intimad ala nafsihi duna hajatin lil musa'adati ahri wa sanuhawilu huna an nasta'rida marahila ta'limil qiraati tahta marahil arba'i allati sabaqat al-isyaratu ilaiha mustarsidina fi zalika bihirati kulli man yufrizu wajirtinaz. Maknahu ialah di sini menjelaskan tentang tahapan pengajaran membaca menurut wajah reverse. Yang pertama, pengajaran membaca membutuhkan program yang dirancang dengan baik untuk berbagai tahap perkembangan membaca, di mana setiap siswa dilatih dalam elemen dan jenis membaca yang sesuai dengan tahap tersebut, dan jenis-jenis membaca yaitu sesuai dengan tahap tersebut, sehingga secara bertahap siswa dapat mencapai tingkat keterampilan yang cukup untuk memungkinkannya mengandalkan diri sendiri tanpa memerlukan bantuan dari orang lain. Di sini kita akan mencoba meninjau kembali tahap-tahap pengajaran membaca dalam 4 yang telah disebutkan dengan dipandu oleh pengalaman Lefebvre dan Gardner. Ini wahia marhalatu ta'rif wa nutki kama sabaqa an asyarna wahia tuqabilu tamaman marhalata tanmiyati qiraati jahriyati allati sabaqa an tahaddasna anha wa la'alla siyaqa ana yad'una li hadisi an hadhihi marhalati wa in kunna qad tahaddasna anha juz'iyan indama tanawwalna qira'ata jahriyah wa fima yali ba'du tawjihat allati yumkinu istishad biha fi hadhihi marhalah. Awalan yanbaghi fi hadhihi marhalati an nuqaddima hurufi arabiyyah wa an nukarri taqdimaha hatta tusbiha ma'lufah tamaman lidarsina fi nihayah marhalah. Hurufu ghairu wal fatih. Di sini menjelaskan tahap pertama ini adalah tahap pengenalan dan pengucapan seperti yang telah kami tunjukkan, dan ini sesuai dengan tahap pengembangan membaca publik. Berikut ini adalah beberapa panduan yang dapat dipedomi pada tahap ini. Yang A, pada tahap ini kita harus memperkenalkan huruf-huruf Arab dan mengulangi pengenalan sampai huruf-huruf tersebut benar-benar familiar bagi para siswa di akhir tahap. Huruf-huruf yang belum dikenal dan sulit
dapat ditunda bagi siswa mampu mengenali kalimat dan memahami bentuk dan bunyi huruf lainnya. Jim ينبغي التفات بشكل كبير إلى تدريبات تجريد حروف وتدريب على أشكالها في أول كلمات ووسطها وآخرها. دال بالنصابه لخطوات قراءة جهرية يمكن استرشاد بالموقف at-tadrisiati. Perhatian yang besar harus diberikan pada abstraksi huruf dan pelatihan tentang bentuk-bentuk huruf di awal, tengah, dan akhir kata, serta bunyinya terbuka, patah, runtuh, dan bertekan. Dan juga untuk langkah membaca di depan umum, posisi pengajar berikut ini dapat digunakan sebagai panduan. Awalan, yatlubul mu'allimul minad darasi i'laku katabuhum wal insatu lahu wa yakumu bi qiraati ba'di irabat ba'di allati tadawwuru hawalu fikrah wa bimuna qasah basitah yatakadu min fahmi dari sina lil makna. Yaftahu dari su katubuhum wa yutabi'u qira'atu muallimin al-jumlah duna ayyushariku muallimin al-qira'ah al-jahriyah yakra'u ad-darisu al-jumala min kutubihim ala syaklin jama'i kurs muhawwilina taqlidina ma sami'una mim mu'allim. Khamis, yabqa ba'da zalika unsurun jauhariyun wa akhiru fi hadhihi marhalati wa huwa taqwim. Di sini menjelaskan guru meminta siswa untuk menutup buku mereka dan mendengarkannya. Kemudian guru membacakan beberapa kalimat yang berkisar pada suatu ide. Dengan diskusi sederhana, guru memastikan bahwa siswa memahami maknanya. Jadi siswa membuka buku mereka dan mengikuti bacaan guru kalimat demi kalimat tanpa menirukan bacaan guru dengan lantang. Yang ketiga, siswa membaca kalimat dari buku mereka dengan format kelompok. Nah, setelah itu masih ada elemen terakhir yang penting dan tahap-tahap itu yaitu evaluasi. Dan di sini wahia marhalatu al-qira'atu ajlil fahmi wa fi hadhihi marhalati yumkinu an takila bidarisi ila qira'atin aksar umkan tahta taujih wa irsyadi muallimi wa ya'tamidu najahu ta'allumi fi hazi marhalati ala jauharati tahdidi maddati muqaddamah allati yanbagi an tura'a fiha ba'du umuri wa minha ma yali awalan an tuqaddamu fi syakli hiwarin wa qisasiyin tarifin mutadamminah maudu'an sya'iqatan mumti'atan ghaira mu'aqqadatin yaktubuha wahidun min abna'i al-lughati mu'tamidan fiha la mufradati wa tarakib. Di sini menjelaskan
Tahap kedua ya, pada tahap ini pembelajaran dapat melanjutkan ke tahap membaca, yaitu lebih mendalam di bawah bimbingan dan arahan guru. Keberhasilan beberapa pada tahap ini. Tahap ini bergantung pada kualitas perencanaan materi pengantar yang harus memperhatikan beberapa hal, antara lain sebagai berikut. Materi ini harus disajikan dalam bentuk dialog atau cerita humor, termasuk topik-topik yang menarik dan menyenangkan, yang tidak rumit, yang ditulis oleh salah satu anak bahasa. B. Teks-teks ini harus dicirikan oleh kalimat-kalimat pendek dan unit-unit makna yang pendek. Karena apa? Karena rentan ingatan untuk bahasa Arab pada tahap ini biasanya terbatas. Topik-topiknya harus mudah dan berkisar pada situasi yang mudah yang sudah dikenal baik dalam budaya Arab dan Islam maupun dalam budaya siswa, dan peristiwa serta situasi yang menggambarkan harus cukup mudah dan sederhana. Nah, ini salah satu contohnya. ويمكننا في الصعدة ya في الصعدة أن تقوم ويمكننا توجيهات يمكننا للمعلمين مثلا أن يقرأ الناس أولا أمام الدارسين ثم يرددون خلفه عدة مرات حتى يتأكدوا من صحة قراءتهم. يسلو هذا فترة تناقص فيها شفويا معاني عامة التي قد تكون فهمت في أثناء قراءة الجهرية. يطلب معلمين من الدرس قراءة الناس. يقرأ الدرس النص مرة ثانية قراءة صامتة للبحث عن الإجابة للمجموعة. التدور مناسبة مناقشة ناشطة للأسئلة للتأكد من وضوح فهم. ولأن هذه المرحلة من أهم مراحل في التنمية مفردة. Jadi di sini membaca, di sini menjelaskan tentang dalam hal ini kita dapat memberikan beberapa panduan kepada guru, yaitu pertama, hal ini dalam misalnya pertama-tama membaca teks di depan para siswa, lalu kemudian meminta mereka mengulanginya beberapa kali sampai dia yakin akan kebenaran pada bacaan. Yang pertama, yang kedua, hal ini diikuti dengan suatu periode diskusi lisan. Jadi kita harus menjelaskan lisan, utamakan membicara tentang makna umum yang mungkin telah dipahami selama pembacaan umum. Nah, selanjutnya guru meminta peserta didik untuk membaca teks dalam hati sambil mencoba menyimpulkan arti kata-kata yang sulit. Jika ada, peserta didik membaca teks untuk kedua kalinya dalam hati untuk mencari jawaban yang serangkaian. Yang terakhir, diskusi aktif mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi apa yang dilakukan untuk memastikan kejelasan, pemahaman, dan kemampuan siswa untuk berpindah-pindah dan ketertarikan pada pelafalan dan pengenalan ketertarikan pada isinya. Nah, selanjutnya wahya marhalatul al-qiraatil
mukasyafah mukasyafah au marhalat ad-darsi wa tahsin wal qira'atu tanqasimu fiha ila naw'aini. Awalan al-qira'atu mukasyafah wa tahdifu ila takshifi nasyatil qira'ati fi fasli min ajli ta'miqi dirasati al-lughati wa ziyadati al-kafa'ati fiha wa zalika tahta isyrafi muallimi al-qira'ati wasi'ah wa tahdifu ila itahati wa jalati wa yadina wa syi'ati min qira'ati likai yantaliku muta'allimu bil qira'atu mu'tamidan ala nafsihi mu'taran ma yuridu. Di sini menjelaskan ini adalah tahap membaca intensif atau tahap studi dan akuisisi, di mana membaca dibagi menjadi dua jenis, membaca intensif dan membaca ekstensif. Membaca intensif ialah ini bertujuan untuk mengintensifikasikan kegiatan membaca di kelas untuk memperdalam studi bahasa dan meningkatkan kemahiran dalam bahasa tersebut di bawah penguasaan guru. Dan yang kedua, membaca ekstensif bertujuan untuk membuka berbagai macam area dan bidang bacaan yang sehingga pelajar dapat membaca secara mandiri dan memilih bacaan yang diinginkannya. Yumkin ila zamini afan qablahu syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.